Selanjutnya, implementasi TCP pada Python. Hal yang pertama kita lakukan di sini adalah kita mengimpor terlebih dahulu modul soketnya. Setelah itu kita membuat soket stream TCP Internet Domain dengan statement berikut. Seperti yang terlihat pada layar. Setelah kita membuat soket streamnya, lalu kita memanggil metode socket connect address, di mana address adalah sebuah tuple yang terdiri dari host dan port untuk internet domain dan part name untuk Unix domain. Seperti yang terlihat pada layar. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fungsi dari getHostName. Fungsi ini berguna untuk memperoleh nama host yang terdapat pada komputer lokal. Setelah soket berhasil dibuat, maka Python akan mengembalikan sebuah soket deskriptor. Sebelum digunakan, maka soket itu harus dibinding atau diikatkan ke alamat dan nomor port yang sesuai agar proses lain dapat ditujukan ke soket dengan fungsi berikut. Seperti yang terlihat pada layar. Nah, setelah dibinding, selanjutnya adalah memanggil metode listen. Seperti yang terlihat pada layar di sini, listen yang nilai 5 atau integernya itu adalah 5. Artinya di sini kita mendengarkan koneksi dengan maksimum antrian sebanyak 5. Selanjutnya adalah di mana coding di atas yang akan kita terprint adalah menunggu klien. Setelah menunggu klien, kemudian menerima koneksi dari permintaan atau request klien pada koneksi yang menggunakan soket stream atau TCP. Kemudian print alamat dari koneksi, kemudian mengirim data ke koneksi. Seperti yang terlihat pada layar yang saya bold. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang TCP client. Nah, pada TCP client sama halnya seperti tadi, kita mengimpor terlebih dahulu modulnya. Kemudian membuat soket domainnya di sini, sama juga membuat host dan portnya seperti yang terdapat pada TCP server. Nah, pada TCP client ini kita akan menerima data dari koneksi untuk menerima data yang dikirim dari server. Di sini digunakan metode REST-BUS-SIFE untuk socket stream dan receive from website. Jadi penggunaannya di sini yaitu pada MSG sama dengan s.recp 1024, yang artinya menerima data sebesar 1024 byte. Kemudian kita pesan MSG. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program tersebut. Berikutnya adalah kita melihat hasil outputnya. Di sini membutuhkan jaringan untuk melihat hasil outputnya. Nah, pada hasil output sudah terlihat di sini TCP server telah mengirim pesan ke TCP client, yaitu yang berisi apa kabar. Di sini pada TCP server juga hasil outputnya sedang menunggu klien dan terdapat koneksinya atau nomor koneksinya yang sesuai pada TCP client. Nah, pada selanjutnya saya akan menjelaskan UDP server dan UDP client. Yang pertama saya jelaskan adalah UDP server.
Jadi pada UDP server sama dengan halnya dengan TCP server. Hal yang pertama dilakukan adalah kita mengimpor soket, kemudian kita mengimpor modul soket, kemudian kita membuat datagram soketnya, datagram soket UDP-nya seperti yang terlihat pada layar. Nah, setelah itu saya kita menghubungkan soket dan mengikatnya. Kemudian setelah itu kita akan membuat yang akan terprint pada UDP server ini, yaitu jika dijalankan adalah kita akan melihat hasil outputnya, yaitu menunggu klien. Kemudian menerima pesan dari UDP klien nanti yang akan saya jelaskan nanti, di mana di sini terdapat fungsi s.recv_from 1024 yang artinya menerima data itu sebesar 1024 byte. Maka yang akan terprint itu adalah pesan yang akan dikirim dari UDP klien. Lalu kita juga di sini menggunakan fungsi sSend_to yang berfungsi untuk mengirim pesan UDP. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang UDP klien. Nah, pada UDP klien di sini sama halnya kita mengimpor soket terlebih dahulu, kemudian membuat datagram soketnya, kemudian kita menghubungkan soket dan mengikatnya. Nah, bedanya di sini UDP klien adalah kita menggunakan fungsi raw input, di mana fungsi raw input ini yang berfungsi untuk dapat memasukkan pesan yang kita ingin kirim ke server. Kemudian kita juga di sini menggunakan fungsi send_to yang artinya kita dapat mengirim pesan dari UDP klien ke UDP server. Nanti kita akan praktekkan pada saat outputnya. Nah, di sini sudah terlihat hasil outputnya. Kemudian saya akan mencoba mengirim pesan, misalnya nama saya Nikadek Dwi Rahayu. Nah, di sini saya sudah pesannya sudah terkirim atas nama saya Nika Dwi Rahayu dari UDP klien ke UDP server. Selanjutnya saya akan mencoba mengirim pesan lagi. Mahasiswa Ilkom. Nah, pesannya juga sudah masuk kembali, artinya artinya di sini pada UDP klien kita dapat menginput atau memasukkan pesan yang ingin kita kirim ke UDP server. Sekian video saya tentang penjelasan implementasi TCP dan UDP pada Python.